kita yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 8 malam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada admin dan teman-teman yang sudah mempercayakan kami untuk membawakan ibadah pada malam hari ini. Kita akan membuka ibadah kita ini. Untuk membuka ibadah ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Bapa, kami di grup Telegram ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus dalam ibadah ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum dapat hadir pada malam ini. Jikalau mereka sakit, Engkau sembuhkan dengan Roh-Mu. Jikalau mereka malas, kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka agar mereka mau bergabung bersama dalam ibadah ini. Bapa, kami akan memulai ibadah ini, berikan kami hati yang rindu akan firman-Mu, bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan hati yang bersyukur, marilah kita membuka ibadah kita ini dengan senantiasa mengagungkan nama Tuhan yang Maha Kuasa, sumber berkat dan anugerah. Sebelumnya, izinkan saya membacakan tema kita pada ibadah malam hari ini, ialah Kasih Allahku yang memulihkanku, yang diambil dari ayat Alkitab Bilangan 21 ayat 4-9. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus yang akan dibawakan worship leader kita, Kak Sanmel Tarihoran. Untuk kepada Kak Sanmel dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang hatiku tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu,
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Baik teman-teman semua, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembicara kita Bang Yeriko. Namun sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, ada baiknya kita angkat satu lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Selesai bernyanyi, nanti boleh disambung oleh pembicara kita Bang Yeriko. Baik, kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Kepada Kak Sanmel sebagai worship leader dipersilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengangkat lagu pujian, yaitu Sejauh Timur dari Barat. Dari barat, engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang kau memulihkanku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau berikanku, pengampunan yang Kau berikanku. Ya, suara saya jelas teman-teman. Semoga jelas ya. Terima kasih. Terima kasih kepada hambanya, kedua hambanya yang telah menuntun ibadah kita pada malam hari ini. Nah, untuk saudara-saudara semua, kita telah datang kepada Tuhan dengan memuji, memuliakan namanya, dan juga meninggikannya. Mungkin sebelum saya berdoa, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua. Bahwa berkaitan dengan ibadah atau penyembahan kepada Tuhan itu adalah satu hal yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Nah, dalam artian tidak juga dapat dibatasi oleh ruang dan waktu seperti ini. Kita di berbagai macam tempat ya, dan juga dari berbagai macam latar waktu yang berbeda-beda, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Tapi satu hal yang harus kita maknai adalah bahwa ibadah itu kita datang kepada Sang Pencipta kita. Kita datang kepada yang agung. Kita datang kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Maka kita harus memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Memberikan sanjungan yang setinggi-tingginya, yang olehnya perlu diperhatikan bahwa bagaimanapun bentuk ibadahnya, dimanapun ibadah dan apapun jenis ibadahnya, harus dimaknai dengan sungguh-sungguh. Yang olehnya, ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Dalam artian, maksud saya adalah kita harus mempunyai satu sikap yang baik dalam beribadah, fokus, dan lain sebagainya. Biarlah ibadah malam hari ini menolong kita. Dan sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus yang menolong kami dalam setiap hal, setiap peristiwa iman yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun kami dan membawa kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami juga boleh dapat beribadah melalui media sosial, melalui online Tuhan. Dan kami bersyukur media yang dipakai ini atau Telegram atau media atau online yang dipakai ini Tuhan bisa kami pergunakan untuk datang kepadamu. Tuhan, kami dari berbagai tempat, Tuhan tolong kami, berkati baik sinyal, jaringan, juga HP yang kami gunakan, biarlah itu bisa Tuhan berkati dan ibadah kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah datang kepadamu dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadiratmu ya Allah. Dan kini tiba saatnya untuk kami sedikit akan merenungkan dari firman Tuhan yang manis. Tuhan, mari memberkati dan menolong setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja, tapi boleh menjadi kekuatan dan juga menolong kami sebagai orang-orang yang senantiasa mau mengikuti Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-Mu yang akan berbicara atas nama-Mu. Anak-Mu tidak lebih baik ya Tuhan daripada setiap kekasih-kekasih Tuhan yang boleh bergabung pada ibadah pada malam hari ini. Tetapi biarlah tuntunan daripada Roh Kudus sendiri, tutur kalimat bahasa yang diseberangkan dapat sampai kepada setiap kami yang hari ini akan siap mendengar firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Baik, untuk teman-teman, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa
dalam kasih Kristus. Hari ini kita kembali bersyukur khususnya di dalam komunitas kecil kita atau wadah kita. Pada hari ini kita boleh kembali lagi untuk sama-sama beribadah dan datang pada Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, teman-temannya berkati dikasih oleh Tuhan, ada yang bertanya ya, seorang anak sekolah minggu tentang kenapa kita harus selalu beribadah gitu. Kenapa harus ibadah itu kalau bisa setiap hari bahkan, dan doa itu setiap hari. Kenapa tidak hanya satu hari di hari Minggu saja kan cukup? Kenapa harus banyak ibadah seperti itu? Lalu kakak sekolah minggu yang mendengar itu dengan senyuman karena mengerti dia masih anak kecil, mengatakan kepada si adiknya, sebut sajalah adiknya itu si A ya, adik A, bahwa kenapa harus ibadah setiap hari. Adik A harus perhatikan ya tentang kita sebagai manusia. Kalau misalkan kakak suruh adik A hanya makan hari Minggu, Senin sampai Sabtu tidak usah makan, kira-kira bagaimana? Oh, nggak bisa dong kak, kalau Senin sampai Sabtu tidak makannya mati dong. Nah, lalu kakak sekolah minggu menjelaskan dengan baik bahwa demikian ibadah. Ibadah bukan berbicara soal hal yang jasmani, tapi spiritual, transendan, yang rohani, di mana itu membuatkan hati dan jiwa kita. Jadi ibadah itu untuk kerohanian kita, seperti itu. Kalau kita tidak beribadah atau kita jarang beribadah, tapi makan banyak, percayalah mungkin kita bisa kuat angkat beban, angkat batu, angkat semen contohnya. Tapi kalau ada pergumulan masalah datang, kita bisa tumbang, ya kan? Sekalipun badan besar. Karena yang menjadi tolak ukur orang itu kuat menghadapi masalah bukan karena dia makan banyak atau makan apapun, tapi berkaitan dengan kerohaniannya, hatinya diisi oleh firman Tuhan yang adalah santapan rohani, seperti itu. Makanya firman Tuhan juga dalam Injil Matius pernah bilang ketika iblis mencobai Kristus, kalau engkau lapar, ayo makan, buahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi enyahlah engkau iblis, ada tertulis bahwa orang hidup tidak hanya oleh makanan saja, tapi juga oleh firman Tuhan. Jadi teman-teman, mari maknai ibadah itu dengan sangat setinggi-tingginya. Ya, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita sementara lakukan ini bukan hal yang main-main, bukan duduk omong kosong di sini, teman-teman. Dan ini adalah satu hal yang merepresentasikan tentang bagaimana syukur kita kepada Allah. Kita datang untuk mau mendengar firman Tuhan dan sebagai kerinduan. Percayalah bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ada orang sombong mengatakan bahwa saya tidak perlu Tuhan dan saya tidak perlu siapapun, saya bisa hidup sendiri. Ini sangat konyol. Kenapa konyol? Karena ketika dia mengatakan saya tidak butuh siapa-siapa, bahkan saat dia lahir pun itu kan dibantu sama mamanya. Bagaimana mungkin dia bilang dia tidak butuh siapa-siapa, tapi saat lahir mamanya yang bantu dia untuk keluar dari rahim ibunya dan datang ke dunia ini. Satu hal yang naif sebagai manusia yang rapuh, tapi merasa dirinya adalah orang yang bisa segalanya. Makanya teman-teman yang berkati dikasih oleh Tuhan, betapa rapuhnya kita di hadapan Allah dan betapa terbatasnya kita. Makanya kita selalu mau datang kepada Tuhan yang tidak terbatas. Nah, menarik saudara, untuk poin kita malam hari ini berkaitan dengan tema yang diangkat, yaitu kasih Allahku yang memulihkanku. Kasih Allahku yang memulihkanku ini adalah tema klasik dan saya rasa bahwa berkaitan dengan kasih Allah, iman kepada Yesus, ya kan? Apalagi berkaitan dengan pertolongan Tuhan, pengharapan kepada Allah, dan lain sebagainya, tema-tema yang senada, mungkin ini tema-tema yang sudah sering kali kita dengarkan, atau bahkan kita belajar sama-sama. Tapi pada poin malam hari ini tentang kasih Allahku, tidak berbicara soal kasih yang hanya diberikan, atau kasih yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak hanya bicara kasih itu pemberian, tapi malam hari ini yang akan kita soroti berbicara kasih itu memulihkan hidup kita. Jadi ketika kita menerima kasih karunia, belas kasihan daripada Tuhan, bukan hanya sekedar kasih yang kita terima dan selesai sampai di situ, tidak. Tapi berbicara kasih Allahku, ada penambahan di sana yang memulihkanku. Nah, lantas apa kasih atau seperti apa kasih yang memulihkan kehidupan kita? Kasih yang memulihkan kehidupan kita adalah kasih yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal untuk mengubah setiap orang dalam kehidupan mereka masing-masing. Sekalipun kelihatannya mustahil untuk orang itu berubah. Ya kan?
tetapi berkaitan dengan kasih karunia yang tiada batas dan tiada tara, itu dapat menebus kepada siapapun yang olehnya orang itu tidak dapat menolak saat Tuhan menolong dia. Nah, pada poin ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan ya, terambil di dalam bilangan ya. Sebentar, ini ada PPT-nya, saya lihat ayatnya dulu. Oke. Bilangan pasalnya yang ke-21 ya. Kelihatan teman-teman ya, ayat yang ke-4 sampai 9 saya bacakan bagi kita semua, bisa perhatikan layar atau Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan di bawah perikop ular tembaga, ayat yang ke-4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Musa, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, ya. Maka jika seseorang yang dipagut ular atau yang dipagut ular itu, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan, saudara, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja baca, tapi mau renungkan dan menyimpan dalam hati serta melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Tadi saya katakan tentang kasih Allahku yang memulihkanku, dan apa hubungannya kasih Allah dengan teks malam hari ini? Dalam bilangan pasal 21 ayat 4-9, berbicara ular tembaga, apa hubungannya kasih Allahku dengan teks pada malam hari ini? Menarik yang saya katakan tadi, ternyata kasih Allahku atau kasih Allah kita yang diberikan kepada kita itu kasih yang tanpa syarat. Amin ya. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang diberikan tanpa peduli kita ini siapa. Tidak peduli kamu itu orang terkenal, tidak terkenal, kamu adalah orang yang mungkin punya anggota tubuh yang lengkap atau tidak lengkap, kamu adalah orang yang punya keluarga lengkap atau keluarga tidak lengkap, tidak peduli kamu siapa, tidak peduli kamu itu punya apa, tapi ketika Allah berikan kasihnya kepada setiap orang, itu kasih yang diberikan karena kehendaknya, karena cintanya, dan diberikan secara cuma-cuma bagi barang siapa yang dia kehendaki untuk dia berikan kasih itu. Nah, itulah yang disebut dengan mercy, belas kasihan, kasih karunia, atau yang disebut dengan anugerah, atau dengan kata lain adalah rahmat, yang diberikan kepada orang yang mungkin orang itu tidak pantas menerimanya, tapi diberikan secara cuma-cuma, orang lain itu mendapatkannya. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Nah, menarik pada teks malam hari ini tentang ular tembaga, teman-teman, saudara yang berkati kasih oleh Tuhan, tentang beberapa hal yang ingin saya bagikan dulu, konteks dari bilangan pasal 21 ini. Bilangan pasal 21 adalah rangkaian peristiwa cerita tentang bagaimana Allah menolong umatnya Israel pada zaman perbudakan orang Israel di Mesir pada waktu itu. Dan ketika Allah menolong mereka sebagai bangsa pilihan untuk keluar dari perbudakan dari Mesir menuju tanah yang Allah janjikan, maka Allah memakai seseorang yang namanya Musa. Perhatikan bahwa Musa ini adalah orang yang suka panas hati. Sekalipun ada bagian lain bahwa Musa itu disebut dengan orang yang paling lembut hatinya, tapi Musa ini kalau marah tuh langsung bunuh orang, teman-teman. Itu terbukti ada satu cerita di mana dia marah dengan seseorang, dia pukul orang itu sampai mati dengan batu, sekelas Musa. Lalu juga kita melihat bahwa peristiwa di mana ketika Tuhan mau memilih Musa, sempat ada negosiasi atau pertimbangan tawar-menawar antara Musa dan juga
Allah, di mana bahwa Musa mengatakan aku adalah orang yang berat lidah, aku adalah orang yang tidak bisa pimpin dan lain sebagainya. Bayangkan, ini pimpin bangsa Israel dengan begitu banyaknya. Ya, ada yang mengatakan orang Israel pada saat itu tuh sampai 1 juta orang, teman-teman. Tidak tahu spesifikasinya sampai berapa orang, tapi yang paling pasti memimpin satu bangsa. Ini kalau kita pimpin apa contohnya ya, pimpin diri sendiri saja belum tentu bisa. Pimpin diri sendiri, apalagi pimpin orang lain. Sekelas Musa dipilih Allah yang dalam artian mungkin dalam pandangan manusia, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Bahkan Musa sendiri pun hampir menolak. Karena dia bilang dia ini siapa, dia ini tidak bisa. Tapi Tuhan tetap milih dia. Dan Tuhan tetapkan pilihannya kepada Musa. Dan Musa menjadi orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Nah, menarik saat mereka keluar dari Mesir ya, melalui hambanya Musa, karena perlu diingat pada waktu itu teman-teman, pemerintahan yang Allah lakukan kepada umatnya itu adalah pemerintahan yang bersifat teokrasi. Pemerintahan yang bersifat teokrasi artinya pemerintahan yang Allah kerjakan sendiri atau yang dipimpin oleh Allah sendiri. Itu yang disebut dengan teokrasi. Tetapi bagaimana dia juga mau memakai Musa menjadi rekan kerjanya. Ini luar biasa ya. Allah yang maha bisa, maha mampu, tapi bisa mau memberikan kesempatan kepada setiap orang yang tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya, itu adalah hal yang luar biasa. Makanya saya sangat salut bagi teman-teman yang hari ini mau melayani, siapapun kita yang nanti ke depan melayani WL sebagai MC, ya, ataupun yang sharing nanti. Mungkin kita lakukan ini semua, karena kerinduan kita, karena cinta kita, tapi percayalah, untuk teman-teman yang setia melayani, pekerjaan kalian itu tidak pernah sia-sia. Jerih payah kalian ketika melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang dilakukan oleh teman-teman semua tidak pernah sia-sia. Amin, teman-teman. Tidak pernah sia-sia. Jadi lakukanlah dengan segenap hati dan dengan rasa syukur kepada Allah. Dan kita kembali, saudara yang berkati kasih oleh Tuhan, tentang poin tadi. Ya, kita lihat poin tadi tentang bagaimana bangsa Israel dipimpin ya. Tapi ada yang menarik bahwa ternyata perjalanan mereka ini menjadi panjang. Perjalanan mereka menuju tanah yang Allah janjikan itu menjadi panjang, dan bahkan saking panjangnya itu sampai Allah membuat mujizat dengan pakaian atau sepatunya yang semakin kecil karena mereka kan semakin besar. Itu membuat mereka bisa pakaian-pakaian itu menjadi sama dengan ukuran tubuh mereka. Karena saking lamanya, yaitu 40 tahun. Ya, bayangkan 40 tahun mereka terputar-putar di sana, di padang gurun itu. Kalau kita misalkan melihat teks atau mungkin kita belajar tentang teologi perjanjian lama, sebetulnya perjalanan mereka menuju tanah yang Tuhan janjikan itu tidak sampai 40 tahun. Tidak sampai, karena itu lama sekali. Ya, bisa sampai 40 tahun, itu lamanya luar biasa teman-teman. Tapi kenapa sampai bisa begitu lama? Kembali pada teks tentang ketika kita melihat di sini, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Jadi ternyata saat poin mereka dibawa keluar dari penjajahan, dibawa keluar dari perbudakan, yang harusnya mereka senang, mereka happy, tapi ternyata dalam perjalanannya mereka tidak happy, mereka tidak senang, mereka sepertinya tidak mau. Dan teman-teman tahu bukan, orang Israel itu dijajah atau mendapat penjajahan di Mesir atau dijajah di Mesir itu kurang lebih 140 tahun ya. Coba kita cek datanya. Keluaran pasal 12 ya. Ayat yang ke-40 kalau tidak salah ya. Oke. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah saya salah tadi, 430 tahun, 4 abad lebih. Bayangkan ya. Ini hampir menyamai rekor tentang Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Bahkan mungkin lebih lama. Indonesia dijajah oleh Belanda 300 tahun lebih. Tapi ini 430 tahun, 4 abad lebih orang Israel ini dijajah di Mesir. Nanti kalau teman-teman belajar soal tentang sejarah orang Israel, mereka dijajah tuh lebih sadis teman-teman. Lebih sadis daripada orang Belanda jajah orang Indonesia. Penjajahan yang mereka dapatkan itu sangat-sangat ngeri sekali, dan bahkan mereka itu mati dalam keadaan bekerja. Jadi penjajahan yang mereka alami itu bukan penjajahan biasa, penjajahan yang sangat-sangat keras.
Tapi Allah sudah berinisiatif mau menolong mereka keluar dari penjajahan, dari perbudakan, dari kesengsaraan, dari penderitaan. Kok aneh? Aneh karena ketika sudah dibawa keluar dalam pertengahan jalan, sepertinya mereka tidak mau untuk ikut jalan Tuhan. Dan di sini kita lihat, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, dengan dalam artian pengertian bahwa mereka ini sepertinya, kamu kenapa sih bawa kita ke sini? Sepertinya mereka seperti mau kembali ke dalam perbudakan atau ke dalam penjajahan tersebut. Ini aneh sekali. Orang dijajah ini harusnya mau merdeka, bukan? Ini mereka sudah dapat kemerdekaan, dibawa keluar, tapi mau kembali lagi kepada penjajahan. Sudah begitu, mereka melawan Allah dan juga melawan Musa sebagai Allah yang menolong mereka dan hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka keluar dari sana. Pelajaran penting yang malam hari ini kita boleh renungkan dari teks ini tentang adakah kita juga sebagai orang-orang yang seperti orang Israel ini, yang sudah mendapat kasih karunia, mendapat keselamatan, tapi sepertinya mau kembali lagi ke dalam dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tariklah apa dosa yang menjadi dosa favorit dalam hidup kita. Ya. Aneh sekali ketika sudah dibawa keluar dari lumpur dosa, ya, dari kotoran dosa itu, tapi sepertinya mau kembali lagi ke sana, seperti orang Israel ini. Sudah dibawa keluar dari sana, tapi seperti mau kembali dan bahkan marah lagi tentang mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir. Mereka tidak mau ikut jalan Tuhan dan melawan Tuhan. Saudara yang berkati kasih oleh Tuhan. Dan yang menarik bahwa ada beberapa poin di sini tentang orang Israel ini yang benar-benar tidak mempunyai hormat kepada Allah. Makanya saya tekankan sebelum ibadah tadi, kita harus punya hormat kepada Allah yang setinggi-tingginya. Apapun yang kita punya saat ini, apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, percayalah itu adalah anugerah Tuhan dan tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dihina. Ya, nanti kita lihat mereka ini, teman-teman, tidak tahu diri, angkuh dan sombong di hadapan Allah. Ini sangat kurang ajar, saudara berkati kasih Tuhan, tentang bagaimana mereka tidak pernah menyadari kasih Allah yang begitu besar kepada mereka. Allah mau menolong mereka, Allah mau membawa mereka keluar, tapi gara-gara mereka itu bersungut-sungut, memberontak dan lain, tantrum mungkin ya, bahasa sekarang ini tantrum, mereka akhirnya sampai 40 tahun berputar-putar di sana. Ya, kita lihat ya, sudah sibuk-sibuk marah Allah dan Musa, sibuk hina pemberian Tuhan. Kita lihat di sini. Mengapa kamu membimbing keluar kami dari Mesir, supaya kami mati daripada gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dalam artian makanan yang lain, teman-teman ya. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Makanan hambar yang dimaksud, saudara-saudara, adalah mana sorgawi, roti yang dari surga turun kasih makan mereka, saudara, selama 40 tahun itu disebut dengan makanan hambar, dan mereka telah muak. Nah, kalau misalkan saya bandingkan teman-teman dengan beberapa terjemahan, apakah saya pegang terjemahannya ya? Ada NIV atau NIV ya, atau King James, ASV atau King James ya. Sebentar. Oke, saya tidak pegang terjemahan NIV, teman-teman. Saya lebih merujuk kepada NIV atau NIV, terjemahan Inggris yang bagi saya mendekati ke bahasa aslinya, yaitu NIV, New International Version, dengan NIV, New American Standard Bible. Itu kalau poin terjemahan baru ini kan dikatakan makan hambar ini kami telah muak ya. Tapi kalau dalam NIV atau NSB itu dikatakan bahwa dan akan makanan yang jelek ini kami benci, atau kami benci terhadap makanan yang jelek ini. Jadi bisa perhatikan bahwa kata Inggris yang dipakai di sana lebih kasar lagi. Bukan hanya telah muak, tapi ternyata mereka itu benci dan jijik terhadap makanan yang jelek ini. Bayangkan, mana surgawi mereka katakan jijik, mereka katakan benci, dan mereka katakan jelek. Ini penghinaan yang bagaimana lagi? Makanya saudara berkati kasih oleh Tuhan, berkaitan dengan pemberian Tuhan hari-hari dalam kehidupan kita, ya, itu harus disyukuri dengan luar biasa. Berkaitan mungkin yang paling relatable dengan keadaan kita, mungkin adalah keadaan kita. Keadaan kita mungkin di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang sudah mempunyai pola gaya hidup yang tinggi-tinggi. Makanya outfit keren-keren, harus perawatan dan sebagainya. Itu bagus semua untuk kita meningkatkan personal branding atau value diri kita.
Tapi ingatlah bahwa tidak semua orang dikaruniakan seperti itu. Dan percayalah bahwa ketika kita ada di posisi seperti itu, jangan pernah merasa bahwa itu adalah hal yang kita tidak syukuri. Seperti kita membandingkan bahwa rambutnya lurus, saya keriting, kulitnya putih, saya hitam. No, no. Karena gambar dan rupa Allah di sana, teman-teman kalau perhatikan kitab Kejadian, itu bukan berkaitan dengan bentuk fisik. Tidak. Tapi berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita kembali perhatikan poinnya, saudara berkati kasih Tuhan, tentang tadi, ya, di mana mereka itu akhirnya melawan Musa dan juga melawan Allah dan menghina pemberian Tuhan di sana. Selain tadi yang saya katakan contoh kecil seperti fisik kita, adakah pemberian lain yang kita hina, seperti mungkin keluarga kita yang tidak harmonis? Kenapa ya keluarga saya kayak gini, papa saya kayak gini, atau mama saya ini modelannya kayak gini? Kenapa sih punya adik atau kakak yang kayak gini, toksik banget dan lain sebagainya? Adakah kita pernah mengeluh seperti itu? Bahkan kita pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau bisa saya jangan dilahirkan di keluarga ini. Teman-teman yang pernah katakan itu bertobatlah malam hari ini, ya. Karena Tuhan menempatkan setiap kita itu tidak pernah salah, tidak pernah salah. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, Tuhan mau yang terbaik bagi kita. Makanya saudara berkati kasih oleh Tuhan, ya. Dia berikan yang terbaik bagi kita dan dia tidak pernah salah menempatkan kita dimanapun. Jadi saudara yang berkati dikasih oleh Tuhan pada malam hari ini, ya, kembali lagi pada poin kita tentang pemberian yang Tuhan kasih, apapun yang ada dalam hidup kita seputar pemberian yang Tuhan kasih, adakah itu kita tolak atau bahkan kita tidak pernah syukuri pemberian Tuhan? Pemberian Tuhan itu begitu manis, saudara yang berkati kasih oleh Tuhan, dan pemberian Tuhan itu tidak pernah salah ketika Tuhan berikan sesuatu kepada kita, mau keluarga, mau pekerjaan, apapun yang terjadi. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat, satu hal penting, ini bukan menjadikan kita bahasa kasar sekarang makodo, harap gampang gitu. Oh, karena Tuhan sudah kasih semua, maka saya berdiam diri. Salah. Bagaimana Tuhan memberikan kita ini kan fisik. Tuhan itu memberikan kita hati, pikiran, jiwa, kekuatan dan sebagainya. Itu semua Tuhan mau pakai untuk kita bisa mengembangkan, memberikan progres terhadap diri kita. Makanya teman-teman, ketika Tuhan kasih sesuatu, jangan pernah padamkan itu berkaitan dengan talenta, skill, apapun yang kita punya. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang bekerja. Seperti itu. Bahkan dalam Tesalonika, Paulus pernah bilang bahwa kalau ada orang yang tidak kerja, janganlah ia makan. Ini mengatakan kepada kita, untuk menciptakan kita, tangan ada 2, jari ada 5, itu adalah hal yang detail yang Allah perhatikan loh. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalkan Tuhan ciptakan mata kita itu di perut, apa yang terjadi? Kita pakai baju nggak bisa lihat orang. Iya kan? Atau contohnya Tuhan ciptakan tangan kita di atas kepala kita, apa yang terjadi? Tapi ternyata Tuhan ciptakan kita sempurna dan unik, teman-teman. Saudara berkati kasih Tuhan. Namun kalau kita melihat realita yang ada, bagaimana dengan orang-orang disabilitas, orang-orang yang dalam hal ini memiliki keterbelakangan mental atau cacat secara fisik, ingatlah bahwa mungkin dalam hal ini mereka bukan Allah salahkan, Allah tidak disalahkan dalam kelahiran mereka, no. Tapi yang paling penting adalah bahwa ketika mereka hadir di dunia, banyak orang-orang seperti itu pun dimiliki satu karunia atau satu hal yang tidak semua orang miliki. Satu hal yang sangat menginspirasi saya, saudara berkati kasih oleh Tuhan, bahkan khotbahnya itu sangat memberkati, adalah Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seorang penginjil. Dan yang luar biasanya adalah bahwa Nick Vujicic ini dia memberitakan firman Tuhan dengan keadaan tubuh yang dalam arti ini cacat. Cacatnya juga luar biasa. Tidak ada kaki, tidak ada tangan. Tapi dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kadang Tuhan mau menunjukkan gitu. Kalau ada orang-orang yang seperti itu dan mereka dipakai luar biasa, Tuhan mau menunjukkan kuasanya dari orang-orang seperti itu. Tapi satu poin yang malam hari ini kita akan ambil, teman-teman, saudara, adalah tentang rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan akhirnya, teman-teman, saudara berkati kasih Tuhan, ketika kita lihat poin tadi, di mana mereka akhirnya
melawan Musa, mereka menghina pemberian Tuhan. Akhirnya, saudara berkati kasih Tuhan, sebagai Allah yang adil dalam perjanjian lama, Allah menghukum mereka, memberikan penghukuman atas kebejatan, kebrengsekan, dan juga ketidaktahudian mereka terhadap Allah. Makanya kita lihat lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ya ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati dari dosa mereka, dari ketidakpercayaan mereka. Akhirnya Allah memberikan penghukuman yaitu dari ular. Ini juga menarik sekali saudara berkata Tuhan. Tuhan ini kalau mau pakai apa nih, apa saja bisa. Ular yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi juga ular dipakai Allah untuk menyatakan kuasanya. Jadi kalau Tuhan mau pilih orang, contohnya dalam artian ini binatang saja, Tuhan bisa pilih binatang yang tidak layak. Karena kan ular ini paradigma kita ini ular yang jahat, ular yang licik ya. Tapi ular yang licik dan jahat, Tuhan mau pakai lagi dia untuk menyatakan kuasanya, bayangkan. Nah, apalagi kita orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Sekalipun mungkin orang melihat kita, oh, kita tidak layak, kita ini orang yang mungkin bukan siapa-siapa, tidak terkenal. Kita adalah orang yang tidak layak. Tapi kalau Tuhan mau pakai, kita akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan kalau teman-teman mengecek tentang siapa yang dipakai oleh Tuhan menjadi muridnya di dalam Injil, itu dari latar belakang orang-orang tidak sekolah. Contohnya Petrus adalah seorang nelayan, Andreas, Yakobus, Yohanes, ya kan? Mereka adalah latar belakang pendidikan yang tidak betul. Mungkin mereka dikucilkan dalam kalangan masyarakat, apalagi nelayan pada zaman itu adalah pekerjaan yang paling bawah. Tapi mereka-mereka semua yang tidak dipandang, tidak dianggap orang yang tidak berpendidikan, mereka yang dipakai Tuhan. Makanya kalau mau Tuhan pakai siapa, pakai. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan merasa aneh sendiri kalau misalkan ada orang yang mungkin kita tahu latar belakangnya seperti ini tapi tiba-tiba dipakai oleh Allah, tidak usah protes gitu. Karena Tuhan yang pakai dia, Tuhan yang mau pilih dia. Dan kalau Tuhan sudah pilih dia, tentunya ada tujuan Tuhan di sana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Nah, akhirnya kita lihat penghukuman terjadi ya. Penghukuman terjadi di sana dan kita lihat saudara berkati kasih oleh Tuhan, ular dipakai untuk memagut mereka. Ya. Ular apa ini saudara berkati kasih oleh Tuhan? Tidak dijelaskan ini ular apa. Ada yang mengatakan ini adalah ular kobra, tapi apakah benar ular kobra? Karena tidak ada data yang memberikan bukti yang lebih kuat tentang ular kobra tersebut. Atau seorang teolog namanya Charles Haddon Spurgeon, dia mengatakan bahwa ular yang mematuk orang Israel itu adalah ular tedung, seperti ular Maroko yang mungkin dia mempunyai jenis yang sama dengan kobra atau satu spesies, tapi dia memiliki satu bisa atau racun yang lebih mematikan daripada kobra tersebut. Nah, bisa saja adalah ular tersebut, tapi tidak tahu ular apa. Yang jelas di sini adalah ular ya. Nah, ular ini memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati. Nah, kita lihat. Tadi marah-marah, ya kan? Tadi menggerutu nih. Tadi melawan Allah dan Musa, hina-hina pemberian Tuhan. Tapi ketika kasih penghukuman kepada mereka, langsung lembek. Langsung, aduh nangis-nangis. Mana main, ya kan? Kita lihat teman-teman ya, mereka sombong luar biasa, tapi Allah kasih hukuman satu kali, mereka mati semua. Mati semua, tidak ada yang bisa bertahan di sana. Dan kita lihat, sudah banyak yang mati, sudah banyak yang tidak bisa lagi selamat. Nah, lalu datang kepada Tuhan. Banyak orang seperti itu bukan? Sehat-sehat, apalagi anak muda ya. Sehat-sehat. Wah, enak-enak aja deh. Santai aja, hidupnya santai. Apalagi anak Jaksel bilang gitu kan ya. Santai, kata gua mah santai hidup mah. Ya kan? Tapi siapa yang memegang kehidupan ini? Tidak ada yang bisa menentukan orang itu mati atau hidup atau lahir. Tidak ada. Kita tiba-tiba tahu kita ini adalah orang yang lahir. Untuk menentukan orang mati tidak ada yang tahu. Bahkan kita sendiri pun kita tidak tahu mati kapan. Makanya kita ini lagi tunggu nomor antrian. Ada satu waktu di mana nanti kita selesai. Tapi waktu untuk kita bertobat, kita mengasihi Tuhan, bukan saat kita mati, tidak ada guna. Tapi saat kita masih hidup, saudara. Makanya pakai waktu anugerah Tuhan dengan baik. Kalau dalam Injil dikatakan bahwa kerjalah
selagi hari masih siang. Selagi hari masih siang itu menandakan bahwa kita masih dapat bekerja, karena tiba waktunya malam, orang tidak dapat lagi bekerja. Ini kita perhatikan dalam konteks budaya waktu itu, jangan konteks zaman sekarang. Kalau zaman sekarang malam kerja sampai pagi bisa. Tapi zaman waktu itu, orang-orang bekerja dari pagi sampai petang. Malam mereka tidak kerja lagi. Nah, artinya mau menggambarkan bahwa selagi masih ada waktu kerja, pergunakan waktu dengan baik. Seperti itu. Kita lihat mereka sudah sombong-sombong kepada Tuhan, hina-hina Tuhan, hina-hina Musa, lalu kasih hukuman kepada mereka. Mana ada yang keras? Tidak ada yang keras di sana, mati semua. Sudah begitu, mereka menye-menye. Menye-menye dalam artian memohon, mengemis-ngemis belas kasihan Tuhan. Kita perhatikan ayatnya. Ya. Kemudian datanglah bangsa itu, mendapati Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Bayangkan ya. Tadi nggak ada kayak gini tuh. Tadi tuh kayaknya sombong amat ya kan. Kayaknya tuh kayak mereka tuh bisa semua gitu. Mereka kayak rasanya paling pintar, paling tahu. Tapi kalau sudah dapat hukuman model begini, lalu ngemis-ngemis, kami telah berdosa, tolong kami Musa, kami telah, dan lain sebagainya. Kehidupan manusia harus diperhatikan dalam artian bahwa jangan sampai hukuman ada dulu baru kita bertobat. Jangan sampai kita sakit dulu, jangan sampai ada selang infus dulu, jangan sampai kita tua dulu baru kita bertobat. Karena tidak bisa kembalikan waktu terus berjalan ke depan. Makanya banyak orang sekarang di rumah sakit yang menyesal, bukan, aduh kalau saya dulu tahu saya mau melayani Tuhan. Aduh saya sudah tua, saya tidak bisa layani Tuhan lagi. Makanya muda tuh buat apa? Makanya kita bersyukur kalau masih muda zaman saat ini, masih dengan firman Tuhan sangat bersyukur, saudara berkata kasih Tuhan. Banyak anak muda lagi tidak memperdulikan agama. Sekelas Indonesia yang paling royal terhadap agama, sekelas Indonesia yang paling royal terhadap agama, tapi kebanyakan orang-orang di dalam hidup keberagaman mereka hanya pakai agama sebagai identiti, bukan sebagai jati diri mereka. Makanya ada sebuah paradoks, bukan? Kenapa Indonesia sebagai orang yang taat beragama atau orang yang paling kuat agamanya, tapi di Indonesia paling banyak kejahatan seperti korupsi, kriminalisasi, penjualan manusia, prostitusi. Kenapa? Aneh ya. Teman-teman pernah berpikirin tidak? Perhatikan Jepang atau Eropa yang ateis semua di sana, atau kebanyakan orang-orang tidak percaya agama, tapi mereka justru hidupnya lebih baju dan bagus. Aneh. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang memakai agama untuk benci satu sama lain. Memakai agama untuk topeng pembenaran diri. Memakai agama untuk menyatakan dia diri paling benar di antara orang lain. Ini aneh sekali. Dan ternyata teman-teman, orang-orang mabuk agama model begini bukan terjadi pada zaman saat kita, ternyata zaman Yesus loh. Makanya banyak ahli Taurat, orang Farisi itu selalu dikecam oleh Yesus. Kalian ini seperti kuburan yang dilabur putih, tapi di dalam bangkai busuk, bau dan tulang belulang. Coba kita renungkan teman-teman, indeks orang Indonesia beragama itu sangat tinggi. Siapa yang tidak akui agama? Ya, iya kan? Hanya beberapa persen orang di Indonesia yang mungkin dalam hari ini masih dalam agama suku dan sebagainya. Tapi untuk seluruhnya itu tahu Tuhan. Yakin ada Tuhan. Tapi kenapa kejahatan paling banyak di Indonesia? Kenapa SDM kita tuh rendah di sini? Makanya untuk kita sebagai orang Kristen, teman-teman, Kristus bukan hanya sekedar diikuti, amin, tapi juga harus dialami. Bukan hanya sekedar diimani, bukan hanya sekedar diketahui. Oh Yesus ini, tapi juga harus mengalami dia. Makanya kenapa banyak pendeta keluar dari Kristen? Kenapa banyak orang-orang pendeta, hamba Tuhan bahkan keluar dari Kristen, murtad dari Kristen? Kenapa? Karena mereka hanya mengenal Yesus sebatas otak, tidak sampai di hati. Tapi kenapa banyak orang-orang, contohnya yang bukan pendeta, bukan sekolah teologi contohnya, tapi mereka bisa mempertahankan iman mereka sampai mati, itu kenapa? Karena hati mereka yang melekat pada Kristus. Mereka hidup dengan bergantung pada Tuhan dan mengalami Yesus dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya kenal Yesus di pintu gerbang doang. Dalam arti hanya di otak doang. Tidak. Banyak orang menjadikan Yesus itu adalah subjek penelitian atau objek penelitian. Di mana Yesus diteliti. Oh Yesus ini, seperti ini. Lalu dibuat ajang perdebatan. Lalu akhirnya tidak tahu apa-apa. Tidak melekat pada Yesus. Roh Kudus tidak di sana. Makanya keluar. Dan ingat, orang-orang yang murtad di sana itu orang-orang yang sebetulnya dari awal tidak percaya sebetulnya.
Karena kalau orang percaya Roh Kudus ada, maka dia tidak pernah meninggalkan imannya kepada Kristus. Itu saja, simpelnya seperti itu. Makanya tentang kasih Allahku yang memulihkanku, kasih yang Allah berikan bukan hanya pemberian, gift, no. Tapi kasih yang memulihkan, menolong hidup kita dari orang yang bejat, brengsek, kurang ajar, rusak total, tapi menjadi dibaharui, dipakai, dilayakan oleh Tuhan. Menjadi ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Dalam 2 Korintus 5 ya, ayat yang ke-17, perhatikan di sana. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dilayakan, bukan karena kita berubah dari masa lalu, kita yang penjahat, tiba-tiba kita tidak jahat lagi, tidak. Tapi kita dilahir barukan, dalam artian kita adalah orang-orang yang ditebus dan dipilih olehnya. Menjadi lahir baru atau orang yang dipulihkan, disucikan, dibersihkan. Ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa, saudara. Makanya penting sekali untuk mengimani ini, atau dalam artian merenungkan hal ini. Tidak ada Tuhan di bawah kolong langit ini yang mempunyai kasih sebesar Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbicara agama lain atau teologi-teologi agama lain, berbicara Tuhan itu sesuatu yang harus disembah. Ya, sesuatu yang harus dalam artian disembah di sini itu hubungan yang seperti apa? Bukan patriarki ya, tapi bersifat apa namanya, saya lupa istilahnya, tapi itu bersifat tidak sama seperti kita. Ilah atau Allah agama lain berbicara tentang bagaimana mereka yang harus disembah gila-gilaan tanpa mungkin mereka tahu apakah Allah yang mereka sembah itu mengasihi mereka atau tidak. Tetapi di dalam kekristenan, Tuhan yang kita sembah menyatakan dengan eksplisit bahwa dia terus-menerus mengatakan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Bahkan kalau tidak dengan perkataannya, dia lakukan dengan perbuatannya. Seperti orang Israel ini yang harusnya mati. Kalau mati itu bisa bagus mati semua. Kurang ajar, biadab kan? Gitu. Tapi bagaimana Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan Allah dalam perjanjian lama sebagai Allah yang adil bisa menunjukkan kasihnya kepada mereka yang harusnya mati. Ini it's amazing. Ini adalah anugerah. Bahkan Injil Yohanes pasal 15 dikatakan di sana bahwa satu statement yang sangat manis ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa engkau bukan lagi hamba, tapi aku menyebut engkau sahabat. Nah, Allah mana yang panggil umatnya sahabat? Di mana? Tidak ada. Lebih daripada itu, panggil umatnya adalah anak. Saudara berkati kasih oleh Tuhan. Bayangkan, menandakan kedekatan Tuhan dengan umatnya. Dan itu hanya bisa dijumpai dalam Kristus Yesus Tuhan saja. Amin. Tidak ada di manapun selain hanya dalam Yesus. Makanya orang bilang keselamatannya dalam Yesus, itu betul. Kalau keselamatan ada jalan lain, ada jalan di luar Yesus, maka kematian Kristus 2000 tahun lalu di Golgota itu kematian yang paling konyol yang pernah ada. Sangat-sangat konyol. Bagaimana mungkin ada jalan lain, ya? Tapi Kristus yang adalah Allah menjadi manusia untuk mati, menjadi manusia, mati, disiksa dan lain sebagainya, sampai dengan secara brutal. Dan disalib. Kalau misalkan ada jalan lain, kematiannya paling konyol. Tapi Allah tahu tidak ada jalan lain. Bahkan manusia pun tidak bisa selamat dari perbuatannya. Makanya Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor di sana merujuk kain pembalut wanita zaman itu. Bayangkan, itu kesalehan seperti kain kotor, kain cemar. Apalagi kejahatan, benar-benar jahat dan tidak layak sama sekali. Roma pasal 3, 10 dan seterusnya mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kebenaran yang teman-teman harus terima, kita semua rusak total, tidak layak, tidak pantas, tapi kalau bisa pantas dan layak itu karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Makanya jangan sombong kalau hari ini Tuhan angkat kita menjadi lebih baik dan orang-orang lain masih bertobat. Jangan sombong karena kita juga tidak lebih baik dari mereka yang belum bertobat hari-hari ini. Kita ingat kita dulu ini siapa? Paulus, teman-teman, Efesus pasal 2, kita tidak ada waktu, teman-teman bisa baca sendiri. Efesus pasal 2 bilang bahwa Paulus pernah menyadari, kami juga dulu di antara mereka. Kami ini di antara mereka orang-orang berdosa yang tidak percaya, kami adalah komplotan sampah yang tidak layak. Tapi karena kasih karunia belas kasihan, kita diselamatkan. Itu Efesus pasal 2, teman-teman bisa baca di sana. Semua karena kasih karunia dan anugerah.
Ini menggambarkan apa? Menggambarkan apa teman-teman? Memberitahu kepada kita tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita sudah orang yang brengsek, kurang ajar, rusak total, tidak layak, tidak pantas, tapi Tuhan masih mau pilih kita. Tuhan masih mau selamatkan kita. Jadi tolong dong hargai itu. Tolong hargai. Seperti itu. Karena banyak orang tidak lagi mau hargai, bahkan injak-injak Kristus lagi. Ya. Dengan hidup dalam kemauan mereka, hawa nafsu mereka yang bejat dan rusak itu. Ya, kembali lagi pada poin ini tentang akhirnya bagaimana mereka memohon kepada Musa ya. Dan akhirnya kita lihat di sini saudara berkata Tuhan, mereka memohon kepada Tuhan dan Musa untuk Tuhan tolong kiranya singkirkan. Dan akhirnya Musa berdoa untuk bangsa itu. Dan kita lihat, maka firman Tuhan ya kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ini lucu sekali teman-teman. Kalau kita perhatikan, di sini mungkin ada yang belajar kesehatan atau mungkin berkaitan dengan hal yang bersifat kesehatan. Orang kena pagut ular tuh harus cari obat. Ini lucu teman-teman. Orang sudah pada mati, orang udah pada teler semua, udah kena racun ular itu ya. Tapi yang anehnya orang sudah mau mati-mati seperti itu, mereka harus disuruh lihat ular yang ada di atas tiang. Ini lucu dan tidak masuk akal. Orang kesehatan pun pasti ketawa. Mereka butuh obat. Mereka butuh satu bahan herbal apa kayak gitu. Tapi kenapa Tuhan membuat ular itu taruh di atas tiang? Kenapa? Kenapa seperti itu? Ada apa? Yang kita tahu di sini ini tidak masuk akal dan lucu. Tapi yang pasti mereka selamat dan mereka sembuh, tidak mati ketika mereka lihat ular yang ada di atas tiang. Ini menandakan kemahakuasaan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kalau Tuhan mau, mau. Dan teman-teman, ini berbicara obat ya. Obat yang Allah berikan kepada mereka adalah ular yang digantung di atas tiang. Ular yang digantung di atas tiang ini adalah satu hal yang saya katakan tadi, tidak masuk akal. Kenapa mereka yang adalah orang yang sudah kena pagut ular harus lihat ular di atas tiang? Tapi yang menjadi jawaban dari poin ini adalah buatlah ular itu, kalau orang lihat, ia tetap hidup. Ternyata saudara berkati kasih Tuhan, Tuhan menunjukkan kuasanya ini, dan dia mau orang-orang itu mengimani dia, percaya kepada dia, percaya kepada Allah sekalipun hal yang diberikan kepada dia itu mungkin tidak masuk akal. Makanya kadang kita juga merasa begitu, bukan? Ini Tuhan kasih saya jalan itu kok tidak masuk akal. Kok saya begini Tuhan, jalannya kan harusnya begini Tuhan, tapi kenapa begitu? Ya kan? Kita mungkin bisa protes seperti itu. Tapi Tuhan katakan kalau ini jalannya maka ikutilah. Dan teman-teman tahu sebetulnya ular tembaga ini berbicara satu representatif tentang bagaimana ini adalah Kristus yang dinubuatkan atau dijanjikan kepada orang berdosa. Kalau di sini kita lihat mereka berdosa kepada Allah dan akhirnya mereka dihukum, dan satu-satunya untuk mereka selamat melihat ular yang di atas tiang, maka itu pula lah yang Allah genapi dalam perjanjian baru tentang bagaimana Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia digantung di atas kayu salib. Maka setiap orang yang melihatnya, setiap orang yang beriman kepadanya akan selamat. Selamat di sini mungkin tidak mati dalam arti mati jasmani, tapi tidak mati kekal. Ini adalah tipologi yang dalam artian bahwa penggambaran dalam PL itu ada penggenapannya dalam PB. Jadi kalau misalkan ular tembaga, ini salah satu dari gambaran atau yang disebut dengan tipe. Anti-tipenya atau penggenapannya itu dalam perjanjian baru. Ini salah satu dari sekian banyak gambaran yang merepresentatifkan tentang Yesus Kristus seperti ular tembaga. Kalau contoh lain, kalau misalkan kita lihat tentang Nuh. Nuh itu kan yang menyelamatkan mereka adalah bahtera dari air bah. Kalau mau selamat hanya bahtera, tidak bisa tidak bahtera, harus bahtera. Orang mau kuat berenang pun tidak akan kuat berenang melaut air bah yang hampir menutupi seluruh bumi. Itu berkaitan dengan Kristus yang adalah satu-satunya jalan untuk orang selamat di sana. Itu adalah gambaran atau tentang bagaimana tulah yang terakhir yang diberikan kepada orang Mesir pada waktu itu, yaitu tentang darah anak domba yang ditaruh di ambang pintu. Maka ketika malaikat Tuhan melihat ada darah domba itu, mereka pas atau lewat. Nah, pas ini disebut dengan Passover atau Paskah itu. Dari situ katanya diambil. Jadi malaikat Tuhan lihat ada darah domba di ambang pintu, mereka melewatinya. Itu artinya bahwa ketika kita punya Kristus, darah Yesus tercurah, maka kita tidak akan
dihukum olehnya, saudara berkati kasih oleh Tuhan. Nah, jadi kita kembali pada poin ini, saudara berkati kasih oleh Tuhan, ya, tentang poin ini. Bagaimana Allah telah menolong kita, telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya dan dengan cintanya. Tentang bagaimana Dia menyelamatkan kita saat kita pernah menyakitinya atau bahkan kita melawan Dia atau kita memberontak terhadapnya. Seperti orang Israel, saudara, yang tadi kita lihat dalam Bilangan pasal 21, akhirnya apa? Akhirnya mereka selamat semua karena ular yang ditaruh di atas sebuah tiang tadi. Nah, sebagai ayat penutup saudara berkati kasih oleh Tuhan, ini saya rasa waktu tidak cukup. Jadi saya bagikan ayat yang terakhir di mana ini hal yang senada yang juga Injil Yohanes pernah katakan. Kalau kita lihat ayat yang terkenal dalam Injil Yohanes pasal 6 ya, ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 ya. Tapi kita lihat poin yang di atasnya. Ini Yohanes yang menyoroti kasus ular tembaga itu pada zaman Musa. Yohanes menulis ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia yang artinya Kristus harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kita lihat poin, saudara berkati kasih oleh Tuhan. Akhirnya Musa membuat ular tembaga dan setiap orang yang memandang ular itu tetaplah ia hidup. Jadi saudara berkat dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita sudah mendapatkan kebenaran. Kita sudah mengetahui kebenaran daripada Tuhan tentang bagaimana Dia ya menolong kita. Dia menolong kita dan Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keterpurukan, dalam ketidakberlayakan kita pun Dia hadir di sana. Dia merangkul, memeluk dan mencium kita. Adakah kasih Tuhan yang sebesar ini? Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita mengamini firman Tuhan dan lanjut pada session berikutnya, mari kita satu hati teman-teman, kita mensyukuri dan mengamini firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami telah belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, memulihkan, bahkan juga menegur kami. Hamba-Mu yang telah berbicara Tuhan jauh dari kata sempurna untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tetapi Roh Kudus tolong biarlah firman Tuhan itu terus dibaharui dalam hati hidup dan hati kami. Roh Kudus semakin lagi berbicara di hati kami masing-masing tentang kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan menolong kami dan kami bersyukur bahwa ternyata ada cinta yang begitu manis, cinta yang tidak pernah mengharapkan balasan dan cinta yang begitu besar, yaitu kasih Allah dalam Kristus Yesus yang datang kepada kami, yang memulihkan kami Tuhan, dan kasih itu juga datang di saat kami sebetulnya tidak layak menerimanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, penolong yang setia, kami berdoa dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, pemberitaan firman Tuhan telah selesai. Untuk waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya. Baik, terima kasih kepada hambanya Bang Yeriko. Sungguh luar biasa firman yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Kiranya kita semua bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar. Nah, sekarang kita akan buka sesi sharing dan tanya jawab. Kiranya dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya tentang firman Tuhan pada malam hari ini, atau ada yang mau sharing, atau mungkin ada yang bersaksi, boleh banget. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Halo teman-teman semua, ada yang mau sharing tentang firman Tuhan tadi? Ya udah, aku sapa-sapa dulu nih. Shalom Bang Nael. Shalom Bang Nael.
Shalom, Bang Laza. Abang mau sharing? Mungkin teman-teman yang lain dulu, nanti abang baca lagi. Oh iya, oke. Coba siapa dulu dek, mana tahu terpodong. Oke, Bang. Halo, Bang Andreas. Halo. Gimana Bang Andreas, ada nih mau sharing atau bersaksi nih? Enggak ada sih, cukup. Thanks ya. Oke. Shalom Kak Nina. Shalom Kak Nina. Wah, sudah tidur nih. Shalom Kak Marta. Shalom Kak Marta. Pada tidur nih kayaknya. Shalom Bang Mesak. Shalom Kak Putri. Shalom Tina. Shalom Bang Ferry. Iya, shalom kok. Gimana Bang Ferry, ada nih mau cerita atau sharing? Ya, begitu kan sih nggak ada. Mungkin yang lain ya. Oh iya, oke. Shalom Bang Iwan. Shalom Bang Iwan. Tidur nih. Shalom Tina. Shalom Kak Shirley. Shalom Zepa. Halo Kak Shirley, gimana Kak Shirley? Ada nih mau cerita atau sharing? Aduh, aku nggak ngikutin tadi fullnya, soalnya jaringan nggak bagus. Oh, Skip dulu aja sih. oke. Shalom Kak Selfie. Shalom Kak. Gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan atau sharing? Udah cukup Kak. Cukup ya? Oke Kak. Hai teman-teman, siapa nih yang mau sharing cerita? Oh ini, halo, shalom Bapak Pendeta. Bapak Pendeta. Belum, ada apa itu? Gimana Bapak Pendeta, ada yang mau di-sharingkan atau bertanya? Oh, ya udah cukup sih penjelasannya. Bang, apa namanya? Siapa namanya itu? Bang Penjelasannya apa? Yeriko. Bang Yeriko. Bang Eriko. Iya, aku hanya jelaskan sedikit ya untuk khotbahnya Bang Yeriko itu ya luar biasa, terberkati ya. Saya pun mendengarkan khotbahnya Bang Yeriko itu sambil kerja ya, aku sambil kerja ini mendekor kan. Jadi pendapatnya Bang Yeriko itu ya luar biasa, sangat ya masuklah isi khotbahnya ya tentang apa ya Jepa abang itu. Halo Bang. Kan temanya itu Ah, kasih Allahku yang memulihkanku. oh iya karena kasih alam memulihkan itu ya pas kali yang temanya dibuat abang itu saya pun saya pun banyak kali yang ada di sini ya. Saya pun terberkati khotbahnya abang itu karena pas yang abang bilang itu kita itu hanya seorang pendeta hanya apa mana Bang Yeriko itu? Bang Yeriko bisa Ya, salam semuanya. salam Bang.
Oh, kita belum perkenalkan namaku ya, Bang ya. Siap Bang, siap Pak Pendeta. Nama saya Friendly Warman Tumorang. Saya sebagai pendeta ya, pendeta muda. Saya terberkati Bang. Khotbah Abang itu kasih Allah menyembuhkan ya. Yang Ya. abang jelaskan itu bisa kasih ulang sedikit Bang, boleh Bang? Ya, tadi banyak yang saya soroti ya Pak Pendeta ya, tentang kehidupan sebagai orang percaya atau tantangan orang percaya atau juga hal yang mendasar baik dari luar atau dari dalam. Tapi tadi kalau misalkan Pak Pendeta bertanya soal kehidupan pendeta itu yang saya soroti tentang salah satu poinnya adalah tentang orang-orang percaya yang mereka itu jangan hanya sekedar mengikuti atau tahu Kristus atau hanya kenal Kristus hanya sebatas di otak saja seperti itu, tapi tidak mengalami atau tidak mau menghadirkan Kristus dalam hati mereka. Seperti itu Pak Pendeta. Yang olehnya kehidupan mereka itu tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dalam artian mungkin yang tadi saya soroti, orang-orang yang seperti itu tidak hanya di zaman ini, tapi ada di zaman Tuhan Yesus yang diberi contoh seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dalam hidup keagamaan mereka itu mereka luar biasa. Tapi Yesus seringkali mengecam seperti itu pendeta. Jadi, tapi kalau pendeta tadi soroti di situ, itu saya menyoroti tentang kita harus juga mau tidak saja mengenal Kristus hanya sebatas teori, maksud saya, teori atau dalam hal ini hanya di otak saja, tapi harus mau juga menghadirkan dia dalam hati atau mengalami dia sendiri dalam kehidupan. Seperti itu Pak Pendeta. Ya. Silakan Pak Pendeta Friendly. Oke Bang, makasih Bang. Udah menjelaskan sedikit ya. Karena saya pun mengalami kayak gitu Bang. Yang namanya pergumulan ya Bang ya. Saya pun kalau banyak pergumulan aku Bang, yang kita hadapi, ya pasti Tuhan, kita berserah kepada Tuhan Bang. Karena setiap itu manusia itu perlu pengaduan kepada Tuhan kan. Supaya kita kuat, supaya kita bisa dapat memulihkan segala masalah-masalah yang ada di dunia ini Bang. Karena banyak, ya saya sendiri pengalaman ya Bang ya. Kita ini pun setiap manusia itu memang ada lemahnya, ada kuatnya ya Bang ya. Karena pasti Tuhan sanggup menyembuhkan segala kekhawatiran kita kepada sesama kita ya. Ya itulah yang bisa yang ku dapat Bang, karena kita pun sebagai manusia kita terbatas di hadapan Tuhan. Tuhan itulah dapat menyembuhkan segala kekhawatiran kita terhadap kita semua. Itu aja Bang yang ku dapat Bang. Terima kasih kepada Bang Yeriko. Iya, saya terima kasih Pak Pendeta ya. Jadi mungkin Bang, saya menanggapi dari apa yang Pak Pendeta tadi sampaikan tentang kehidupan kita yang terbatas. Itulah Pak Pendeta tentang kehidupan kita yang rapuh yang tadi saya tekankan ulang-ulang dalam sharing kita tadi. Tentang orang Israel juga seperti itu. Mereka ini rapuh, mereka ini terbatas, tapi merasa diri tidak terbatas. Makanya Tuhan kasih hukuman 1 kali mati semua tuh orang. Ya kan? Jadi mereka ada orang-orang yang merasa mereka ini hebat seperti itu. Tanpa Tuhan mereka bisa, bahkan dengan bergaya mereka mengatakan saya tidak percaya adanya Tuhan. Tapi tidak percaya adanya Tuhan, tapi saat mereka hadir di dunia ini pun mereka tidak menjelaskan kenapa mereka bisa hadir. Siapa yang menghadirkan mereka? Ini adalah pertanyaan klasik. Seperti itu. Dan juga Pak Pendeta tadi sampaikan tentang hal yang baik, bahwa setiap kita terbatas benar dan kita memang butuh pertolongan Tuhan. Tapi kalau saya pribadi menyoroti tentang kebaikan Tuhan atau pertolongan Tuhan di sana itu tidak hanya selalu berbicara tentang Tuhan menyelesaikan masalah. Karena bisa saja masalah itu dipakai untuk kebaikan kita, ya kan? Tapi kebaikan Tuhan yang saya soroti adalah tentang bagaimana saat ada masalah, Dia kasih kita kekuatan untuk kita menghadapi masalah tersebut. Itu juga sudah menjadi pertolongan Tuhan. Kebanyakan orang berorientasi tentang masalah itu harus selesai dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai ketika tidak ada masalah, itulah masalah kita. Benar kan? Tidak ada masalah, itulah masalah kita. Karena ketika mungkin kita tidak ada masalah, tidak punya tantangan, rintangan, itu membuat kita tidak pernah bergantung pada Tuhan. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang kita minta. Ketika kita meminta kesabaran,
maka Tuhan memberikan satu pengujian untuk kita sabar atau tidak. Ketika kita bilang kita tidak mau untuk marah-marah, tapi ada saja hal yang membuat kita kesal. Semua itu kan untuk diuji, bagaimana supaya kita tidak marah, kita sabar, dan lain sebagainya. Itu cara kerja Tuhan yang unik, yang luar biasa, yang berbeda, dan bahkan melampaui analogi kita sebagai orang-orang yang terbatas. Makanya yang tadi hamba Tuhan sudah sampaikan itu adalah hal yang benar dan tepat tentang bergantung pada Tuhan. Dan kita memohon agar kiranya Tuhan menolong kita. Tapi satu hal yang harus kita renungkan pasti bahwa jangan berorientasi pada pertolongan Tuhan yang bersifat langsung selesai seluruh masalah. Bisa jadi masalah itu yang Tuhan pakai untuk mendewasakan iman kita atau menguatkan iman kita supaya kita adalah orang-orang yang kuat. Atau mungkin saya kasih contoh tentang bagaimana kita adalah orang yang dari latar belakang yang broken home contohnya. Kita mempunyai keluarga yang tidak harmonis contohnya. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa? Apakah ada pemulihan? Bisa ada pemulihan di sana. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada tujuan di sana. Bisa jadi suatu saat kita menjadi berkat bagi orang-orang lain yang mungkin mengalami broken home sama seperti kita. Tapi kita sudah mendapatkan kemenangan dan akhirnya kita jadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami dulu supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yesus Kristus, kenapa dia bilang bahwa, atau ada lagu bilang Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita alami, karena Allah yang kita sembah bukan jauh di langit sana, tapi Allah yang sembah sudah datang menjadi manusia dan pernah datang menjadi manusia, Yesus Kristus namanya, dan dia pernah sakit, pernah menderita, pernah lapar, pernah menangis, pernah dikhianati, bahkan pernah ditinggalkan, ditolak, dan dihujat, bahkan dibunuh. Itu sekelas Yesus Kristus Allah kita. Makanya Tuhan mengerti kita. Bahkan saya sering katakan ulang-ulang ini, bahwa Tuhan dan kita atau mengenal diri kita lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Ini luar biasa. Sebutkanlah satu orang di dalam dunia ini, siapa yang teman-teman rasa paling mengenal saudara semua? Siapa? Pacar? Orang tua? Belum tentu. Bahkan diri kita sendiri pun belum tentu bisa mengenal diri kita sendiri dengan baik. Tapi Tuhan yang paling kenal kita. Nah, itu beberapa hal yang mungkin sedikit saya bisa tambahkan atau mungkin sharingkan juga menyambung dari yang Pak Pendeta Friendly ini tadi sampaikan seputaran firman Tuhan tadi. Ya, terima kasih banyak hambanya, saya kembalikan. Gimana untuk Bapak Pendeta Friendly? Sudah cukup? Ya, puji Tuhan, cukuplah, terberkati. Oke, terima kasih Bang Yeriko sudah membawakan khotbah. Oke, terima kasih Pak Pendeta Friendly. Ini Bang Yeriko ada yang bertanya, tapi dia nggak mau nih disebutkan namanya. Bertanya, apa yang dimaksud dengan ular tembaga yang diangkat tinggi? Ular tembaga yang diangkat tinggi melambangkan kematian Yesus di atas salib. Serta mengapa seekor ular tembaga digunakan untuk alat penyelamatan? Ya, saya menjawab ya tentang ular tembaga ini. Ini kan yang saya katakan tadi, kalau kita melihat apa yang saya sampaikan, ini adalah sebuah penggambaran. Dalam teologi itu, teologi sistematika itu disebut dengan tipologi. Tipologi itu adalah penggambaran dan penggenapan. Nah, kenapa ular tembaga ditaruh di atas sebuah tiang, ya? Dan apakah ular tembaga ini ular tedung yang memakut orang-orang Israel tersebut, atau ular tembaga ini ular yang dijadikan tembaga? Nah, di sini kita perhatikan, saudara berkat dikasih oleh Tuhan, bahwa yang Alkitab catat di sana tentang ular yang Allah suruh Musa untuk dinaikkan di atas sebuah tiang. Dan setiap orang yang melihat tiang itu akan tetap hidup. Nah, salah satu jawabannya tentang tadi, ini adalah penggambaran. Dan penggenapannya itu ada dalam Yesus Kristus. Makanya tadi Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 itu sedikit menyinggung tentang peristiwa yang terjadi. Tentang sebagaimana Musa meninggikan ular di atas tiang, iya kan? Demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Ini adalah representatif tadi yang saya katakan. Tentang ini adalah penggambarannya, ular tembaga dan penggenapannya. Dan ini sebetulnya bukan hanya ular tembaga. Tadi saya katakan tentang Bahtranu, tentang tulah yang terakhir, tentang kematian anak sulung, dan setiap orang yang datang untuk supaya anaknya tidak mati itu harus taruh darah anak domba di atas ambang pintu, ya kan, itu menggambarkan tentang Kristus semua. Itu penggambaran semua. Nah, lalu tadi kenapa ular tembaga ditaruh di atas tiang ya? Ini yang menjadi menarik karena saya tadi katakan dalam sharing saya tadi, ini konyol karena orang-orang waktu itu kan butuh obat.
butuh disembuhkan, maka saya tanya ada yang kesehatan di sini atau tidak? Karena tidak masuk akal. Tidak mungkin orang sembuh dari hanya melihat ular. Apalagi sudah dipatok ular yang beracun. Tidak mungkin sembuh. Tapi itu menunjukkan kemahakuasaan Allah tadi. Seperti itu. Jadi Allah menunjukkan kuasanya melalui satu hal yang tidak masuk akal atau tidak make sense. Seperti itu. Jadi Allah itu menembus menembus kemustahilan, maksud saya ya, menembus kemustahilan. Satu hal yang mustahil dan tidak mungkin, Allah bisa saja menjadikan itu mungkin dengan adanya tadi peristiwa di mana ular yang ditaruh atas tiang. Jadi itu adalah obat yang Allah berikan kepada mereka. Untuk kenapa Allah lakukan itu, tentunya karena ini kan jauh sekali peristiwa dari saat Kristus itu hidup, ya. Ini bahkan ribuan tahun lalu, ya. Bahkan Yesaya sendiri pun ketika menuliskan Yesaya 64 ayat 6 itu dia tulis saat dia, dalam artian itu rentan waktu dari jarak Yesaya ke Yesus itu 700 tahun. Nah, ini kitab apa nih? Bilangan ya. Jadi ini cukup sangat jauh sekali waktunya. Nah, ini belum ada tentang pemberitaan tentang Mesias yang akan datang dan lain sebagainya. Ini masih orang Israel, seputar orang Israel. Tapi Allah sudah tunjukkan satu penggambaran atau satu petunjuk di sana. Bahkan lebih jauh daripada itu tentang Adam yang ketika jatuh dalam dosa, ya. Itu ada satu ayat, coba saya lihat ya. Saya cek dulu. Kejadian 3 ya. 16. Atau ada satu ayat, nanti saya cari teman-teman ayatnya ya, itu tentang ketika saat sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebentar, mungkin saya cari ya. Kejadian 3. Ya, sambil saya mencari teman-teman supaya tidak makan waktu, tentang ada satu poin di sana, itu yang disebut dengan proto-evangelium. Proto-evangelium artinya Injil yang pertama. Itu Injil yang pertama itu dikatakan tentang saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Injil sudah disampaikan tentang akan ada saat nanti orang-orang yang menyelamatkan keturunannya. Ya. Nanti saya baca deh, atau saya lihat ayatnya. Saya lupa tepatnya di mana, saudara berkata Tuhan. Bahkan ini yang mau menggambarkan tentang bahkan saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Injil sudah disuarakan di sana. Tentang bagaimana akan ada penyelamat di situ. Yaitu merujuk kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kembali lagi pada pertanyaan tadi, untuk kakak yang bertanya, siapapun Anda, tentang kenapa ular itu ditaruh pada sebuah tiang, selain menunjukkan kemahakuasaannya tadi, sebagai itu adalah bentuk penggambaran tentang penggenapan Kristus nanti, itu juga berbicara soal Allah yang menunjukkan hal yang menembus kemustahilan. Seperti itu, yang menembus kemustahilan. Karena kalau kita misalkan melihat dalam Alkitab, tidak dijelaskan secara rinci atau penulis tidak menjelaskan kenapa Allah taruh ular di atas tiang, tidak ada penjelasan lebih lengkap di sana. Tapi yang hanya bisa kita soroti tentang 3 jawaban yang saya berikan tadi, yaitu pertama tentang penggambaran akan Kristus yang mati nanti, yang digantung di atas kayu salib, senada dengan representatif dengan ular tembaga yang ditaruh di atas tiang, berbicara setiap orang yang beriman kepada Yesus, mereka selamat. Demikian juga dengan orang-orang yang dihukum tadi, melihat ular itu akan sembuh. Lalu berikutnya tentang ini berbicara kemahakuasaan Tuhan tadi, dan ketiga Allah yang mau berbicara menembus kemustahilan. Ya, mungkin kalau ada yang kurang jelas dari apa yang saya jawab bisa ditanyakan kembali. Tapi itu yang menjadi jawaban tentang kenapa ular tembaga atau kenapa taruh di atas tiang itu. Iya. Oke, terima kasih Bang Eriko. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau sharing? Halo Bang Wantri, shalom. Shalom Bang Wantri. Shalom Bang Laza. Shalom Bang Laza. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Ada yang mempunyai pertanyaan mungkin tentang firman Tuhan malam hari ini, atau apapun yang teman-teman tanyakan selagi masih ada waktu ya, Kak Maca ya.
Iya bang, benar. Iya, tapi kalau misalkan semua sudah kenyang ya boleh buat ya. Shalom Bang Mesak. Shalom Bang Mesak. Udah tidur itu Jepa. Oh iya. Shalom Dewi. Ini sudah tidak ada lagi mau bertanya, sharing, teman-teman. Tidak ada yang bertanya lagi kah? Mumpung saya masih ada ya. Maksudnya mumpung masih bisa sharing. Iya. Sepertinya tidak ada lagi nih, Bang. Ya, sepertinya tidak ada lagi ya. Ya, nanti mungkin kalau mau sharing, selesai ibadah. Ya. Oke, kalau begitu, apa Bang Laza mau sharing, Bang Laza? Shalom, Bang Laza. Nah, baiklah Kurang saya teman-teman. Gimana? tidur Gimana, semua Bapak? ini. Oh, gitu. Udah pada tidur semua ini. Udah lanjut aja nanti biar nggak lama kita ini apa namanya ibadahnya biar cepet. Soalnya udah jam berapa ini? Oke, Tunggu dulu, oke. sabar dulu Pak Pendeta. Dipa, Iya. panggil lagi Bang Wantri. Iya. Bang Wantri nggak ada. Shalom, Kak Katarina. Shalom, Kak Katarina. Iya, salam. Ada mau bertanya atau mau sharing, Kak? Jep, mungkin Bang Iwan. Jep, coba panggil Bang Iwan. Jepa. Langsung turun dia. Sepertinya udah nggak ada lagi, Kak Put. Bang Nathanael. Lagi di luar katanya. Ya sudahlah Jepa, kalau gitu Jepa. Ya, baiklah teman-teman sekalian. Sesi sharing pada malam ini kita cukupkan. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita kembali angkat satu buah lagu pujian dan nanti langsung disambung oleh pembicara kita, Bang Yeriko, untuk doa penutup, doa berkat, dan mendoakan pokok-pokok doa yang sudah tertera di grup. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Juru Selamatku kepada worship leader kita, Kak Tina Nenggolan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga buat firman Tuhan kita yang sudah disampaikan oleh Bang Yeriko. Maaf, sekarang aku menggantikan Kak Sanmel karena Kak Sanmel ada kendala. Seharusnya aku, tapi ya begitulah. Sebelum kita tutup ibadahnya, kita angkat satu pujian kembali. Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan
lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan nyatakanlah besar setiamu Tuhan di hidupku. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam hati-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya kembalikan kepada pembicara. Ya, terima kasih banyak untuk hambanya yang telah membawakan pujian yang sangat-sangat memberkati saya pribadi dan teman-teman semua. Yesus, Engkaulah harapan yang pasti ya, sumber kekuatan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Baik teman-teman, mari kita bersikap yang baik, kita satukan hati kita dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk waktu anugerah, untuk cinta yang manis, kasih karunia, belas kasihan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kami semua yang boleh bergabung, 20 orang Tuhan,
Dan ada beberapa teman yang leave atau meninggalkan. Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami yang tetap stay, Tuhan, biarlah berkat daripada Tuhan senantiasa turun atas kami semua. Tuhan, kami datang padamu dan kami membawa pergumulan kami. Kami berdoa untuk grup kecil ini, Tuhan, wadah yang Tuhan pakai, yaitu bersyukur senantiasa. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengatur, menata layan grup yang ada, Tuhan. Terima kasih bahwa visi yang Tuhan berikan kepada setiap kami, atau khususnya hamba Tuhan, admin di grup ini, bahwa mereka pakai grup ini bukan hanya untuk sebagai ajang untuk saling berkenalan, tapi ternyata Tuhan dipakai juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, Tuhan. Maka daripada itu, kami berdoa bagi Bang Lazarus Sinaga berserta admin yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan mengenal mereka semua. Berikan visi, berikan kesehatian, kekompakan dalam mengatur pelayanan dan juga dalam grup ini. Biarlah itu semua boleh tertata dengan baik. Ya, Tuhan, kami juga berdoa bagi yang saat ini sedang bergumul dalam perkuliahan, pendidikan, pekerjaan, khususnya bagi Kak Zepanya Panjaitan. Tuhan menolong hambanya yang saat ini dalam menyusun skripsi, dalam hal ini juga dalam tugas akhir. Dan setiap kami pun juga yang saat ini mempunyai pergumulan yang sama, Tuhan memberkati. Tuhan menolong, biarlah hikmat dan juga kekuatan daripada Tuhan berikan kepada setiap kami yang saat ini bergumul dalam tugas akhir. Tuhan, rasa malas, rasa tidak mau bekerja, Tuhan tolak. Jauhkan, singkirkan, biarlah kami senantiasa berkonsisten untuk mengerjakan tugas akhir kami, dan pada waktu Tuhan yang terbaik kami boleh diwisudakan, Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Berkati juga Kak Zepa Panjaitan, Tuhan. Biarlah dia semakin lagi dalam Tuhan dan semakin dipakai lagi dalam Tuhan. Berkati Tuhan Kak Cepanya, Tuhan. Kami juga berdoa bagi pekerjaan, kesehatan dan juga keluarga. Dan khususnya pada malam hari ini kami topang anakmu Kak Selvi Hutasoid, memberkati keluarganya yang ada di jauh, di desa atau di kampung atau dimanapun. Tuhan memberkati. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan memelihara kehidupan keluarga hamba-Mu Kak Selvi Hutasoid yang ada di jauh. Kami juga Tuhan sebagai anak-anak rantau yang hadir pada malam hari ini, kami yang jauh dari papa dan mama, kami yang jauh dari keluarga, Tuhan memberkati setiap keluarga kami yang jauh. Biarlah Tuhan jangan pernah meninggalkan mereka, dan pemeliharaan Tuhan yang sejati ada dalam kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pendeta Friendly Warman Sitomorang, hamba-Mu yang Tuhan percayakan sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, di mana dia menyuarakan Injil dan kebenaran Tuhan. Sebagai hamba-Mu, mari cukupkanlah kehidupannya, Tuhan. Berkatilah keluarga dan apapun yang menjadi pergumulannya. Baik dia yang juga saat ini bergumul tentang tugas akhir, saat ini juga bergumul tentang pelayanan. Dan mari Tuhan, kami percaya bahwa setiap hamba Tuhan tidak pernah ditinggalkan dan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberkati Tuhan Pak Pendeta Friendly Sitomorang, semakin pakai dia juga, dan Tuhan menolong, biarlah dalam kehidupan pelayanannya semakin lagi diberkati dan banyak jiwa dipulihkan. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Dewi dan juga Kak Tina, teman-teman kami, saudara perempuan kami Tuhan, ya, yang hari ini juga ada dalam pergumulan yang sama. Tuhan memberkati, biarlah kasih karunia daripada Tuhan senantiasa menolong dan memberkati mereka. Kami juga tak lupa berdoa pada malam hari ini setiap kami yang ada Tuhan dengan nama kami masing-masing. Ada Kak Puput, Kak El, Kak Sanmel, Kak Selvi, Kak Marta, Kak Mesak, Kak Andreas, Bang Laza, Bang Jack, dan juga Bang Wantri, Kak Eunike, dan juga Kak Vi. Tuhan memberkati kami semua Tuhan dengan nama kami masing-masing dalam setiap pergumulan tugas tanggung jawab dan setiap apapun yang kami cita-citakan, yang kami harapkan. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah malam hari ini diperdengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan dan penolong dalam hidup kami. Dan Tuhan, tiba saatnya untuk kami boleh berpisah satu dengan yang lainnya, mengakhiri ibadah yang kudus pada malam hari ini. Namun sebelum kami berpisah,
Tuhan, kami dengan rendah hati, kami semua yang ada dalam ibadah malam hari ini, satu hati kami memohon berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih, anugerah rahmat dan selamat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, tuntunan, dan penguatan daripada Roh Kudus, tinggal tetap bersama-sama dengan kita semua, mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan siap menjadi berkat, satu hati kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung untuk memberkati semuanya. Terima kasih kepada WL dan juga MC. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Baiklah, sebelumnya saya dan tim ibadah malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat admin dan teman-teman yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Cukup sekian dari kami. Shalom, selamat malam.